Lanjutkan, berarti dari perhitungan sebelumnya kita sudah dapatkan ya, harusnya kalau saya mempunyai kristal besi alfa Fe, struktur BCC tadi harusnya dia muncul di 5 peak pertama dari mana? Hasil perhitungan tadi ya, 31,28 derajat di 2 theta berapa? 31. Harusnya ada peak ya. Kemudian 44 ada peak. Kemudian 56,8, kemudian 65,2 dan 74,1. Ini harusnya muncul semua peak ini ya. Ini harusnya muncul. Nah, ini di 31, sekian, ini di 44, sekian, kemudian di 56,8, kemudian di 55,26, kemudian di 74, sekian dan selanjutnya ya, sesuai dengan kalau kita menggunakan formula 2D sin theta sama dengan M lambda. Oke. Tetapi kalau kita bandingkan dengan literatur bagaimana? Nah, ini yang muncul dari pola difraksi dari besi, alfa besi ya. Alfa besi ternyata peak ini tidak ada. Ya, tidak muncul. Peak ini juga tidak muncul. Peak ini juga tidak muncul. Ya. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok hanya peak-peak tertentu yang muncul tidak sesuai formula? Jangan-jangan formulanya salah. Ya. Kita buat formula baru saja sendiri. Oke, nah ini ada aturan lain advance-nya di sini. Mungkin di mata kuliah sebelumnya PUKM hanya sampai sini ya, atau di fisika zat padat hanya sampai sini. Nah, ini di advance kita tambahkan. Kenapa kok intensitasnya bisa tidak ada? Ini kan kita bisa bilang bahwa di 30 ini intensitasnya 0 ya. Garis saja tidak ada. Nah, ini baru ada naik, ini 0 lagi. Ini naik, ini sini 0. Ya, kenapa kok bisa 0 gitu? Di sini juga bisa kenapa 0, di sini juga kenapa 0. Oke. Kita akan di sana ya. Ini pola lain untuk bukan logam ya, ini keramik NaCl garam dapur. Memiliki struktur kristal yang berbeda FCC ya. Ini juga yang muncul langsung pertama kali yang muncul cuma 111, 200, 220 ya. Nah, ini 001 di mana kok tidak muncul 001 atau 110 atau 110 ya. Kenapa kok dia tidak muncul? 211 kenapa tidak muncul? Kenapa kok langsung munculnya 220 ya? Nah, dan mengapa ini intensitasnya berbeda-beda? Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah lagi, ada yang tinggi lagi. Ya, kenapa intensitasnya bervariasi? Kita akan bahas in terms of intensitas ini fungsi dari apa sih? Ternyata ketika kita teliti lebih lanjut, intensitas sebuah difraksi, peak difraksi ini fungsi dari berbagai macam faktor. Salah satunya paling dominan adalah yang kita sebut sebagai faktor struktur, structure factor, ya. FHKL kuadrat, ini fungsinya kuadrat ya, nilainya dikuadratkan. Kemudian selanjutnya adalah Lorentz polarization factor. Ini fungsi dari sudut theta ya. Probabilitas sebuah bidang untuk mendifraksikan berkas sinar X. Jadi umumnya semakin sudutnya rendah, sudut dua tetanya rendah itu intensitasnya semakin tinggi ya. Maka kalau dalam pola difraksi umum kan Anda dapatkan yang awal-awal itu intensitasnya tinggi, semakin sini makin rendah ya. Ini disebut sebagai Lorentz polarization factor. Selanjutnya adalah multiplisitas dari bidang HKL ini. Yang kemarin kita jelaskan ya, bahwa bidang 100 misalnya 010 001 ini setara dengan min 1 00 0 min 1 0 dan 00 min 1 ya. Ini maka bidang 100 ini bisa kita sebut sebagai family, keluarga bidang ini. Ada 6 multiplikasinya, ada 6. Semakin banyak multiplikasinya semakin tinggi intensitasnya. Multiplikasitas ya. A adalah faktor absorbasi dari sinar X oleh sebuah bidang tersebut. Ini tergantung dari atom-atomnya. Ya. TF adalah temperature factor dan preferential orientation adalah orientasi bidang relatif. Jadi misalnya kita memiliki nanostructure, nanotube. Nah, dia kan orientasi kristal di bidang memanjangnya akan lebih terdifraksi lebih banyak ini bidang ini misalnya dibanding bidang seperti ini. Karena bidang C-nya ini lebih banyak
kristal. Tetapi yang paling banyak berpengaruh adalah faktor struktur. Oke. Nah, faktor struktur itu apa? FHKL disebutkan ya, adalah konstanta, sebuah konstan, maka tidak punya satuan, ya, dimensionless. Yang menilainya ditentukan oleh penempatan susunan. Bagaimana susunan atom-atom dalam unit sel itu berpengaruh. Okay. Dirumuskan sebagai berikut. FHKL struktur faktor adalah sigma dari Fj, di mana J ini atom pertama sampai atom ke N di dalam sebuah unit sel, dikalikan Fc eksponensial 2pi kalikan Hx kali Ky kali Lz. Fj ini adalah faktor hamburan dari atom J. Jadi saya memiliki atom NaCl, berarti J-nya J untuk J1 misalnya Na, J2 sama dengan Cl ya. Nah, ini dari atom J, atom yang menyusun. Kalau misalnya saya memilih atom besi, ya berarti Fj-nya adalah faktor hamburan dari besi. Ya, ini contohnya seperti ini. Faktor hamburan itu seperti apa sih? Nah, tergantung dari banyaknya elektron. Hidrogen hanya memiliki 1 elektron, maka faktor hamburannya kecil sekali, ini 1, sekian ya. Oksigen elektronnya ada 8. Ya, maka lebih tinggi lagi faktor menghamburkan sinar X. Koper ada elektron banyak sekali ya. Maka ketika ada berkas sinar X, ini akan efektif menghamburkan sinar X. Kalau hidrogen mungkin akan lewat saja. Oksigen juga mungkin lewat, dari 10 mungkin hanya berapa ya, tapi Cu hampir semuanya akan difraksikan. Kenapa kok jumlah elektronnya, Pak? Ya karena gelombang elektromagnetik X-ray ini kan gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan muatan listrik. Yang punya muatan listrik dan terluar adalah elektron. Ya, jadi semakin besar elektronnya, semakin besar F-nya, nilai F kecilnya ya, Fj. Oke, kemudian X, Y, dan Z adalah koordinat atom dalam unit sel. Ya, koordinat atom. HKL adalah bidangnya. HKL bidang, X, Y, Z adalah koordinat dari atom tersebut. Ya, cukup rumit ya. Ya, kita cobakan ke latihan soal nanti akan lebih mudah. Nah, faktor hamburan Fj sebanding dengan banyaknya elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Ini tadi penjelasannya seperti ini ya. Contoh kalau saya memiliki struktur FCC tadi yang NaCl ya. NaCl, maka FCC itu ada berapa atom sih di dalam satu unit sel? Kalau kita bisa gambarkan di tiap ujung ya, ada 1/8 ya. Berarti 8 posisi kali 1/8 sama dengan 1. Kemudian di bidangnya ini separuh, di belakang sana separuh, sini separuh, di bawah sana separuh, sini separuh, di belakang sini separuh. Jadi 6 kali setengah 3. Total ada 4 atom di dalam satu unit kristal FCC. Maka ada 4 koordinat. Nah, kita bisa tulis seperti ini aja koordinatnya ya. Ini kan harusnya atom sini cuma 1/8 ya. Tapi kita full include-kan, kita geser ke sini unit selnya sehingga ini satu atom ini semua masuk, semua masuk. Oke. Berarti di satu unit sel cuma ada 4 atom. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa lihat koordinatnya. Koordinat 1 ini di koordinat, kita ambil sini origin, berarti dia ada di 0, 0, dan 0 ya. 2, nah, nilai X-nya setengah, nilai Y-nya setengah, nilai Z-nya 0, berarti setengah 0 ya. Ini X, Y, Z, X, Y, Z, J tadi ya. Posisi atom 3, X-nya setengah, Z-nya setengah, Y-nya 0. Berarti setengah, 0, setengah. Posisi atom 4, 0, setengah, setengah. Ya, untuk FCC bisa direpresentasikan koordinat atomnya seperti itu. Maka kita hitung saja nilai FHKL-nya berapa. Ya. Maka FHKL adalah sigma F dari aluminium, misalnya ini atom aluminium ya. FCC kalikan eksponensial 2pi kali Hx kali ditambah Ky ditambah Lz. Maka sigma berarti ada 4 atom di J1 sama dengan 4. Berarti koordinat atom pertama FAL kalikan eksponensial 2pi kalikan H-nya berapa?
Untuk bidang 1, 0, 0 misalnya ya. 1 kalikan koordinat X 0. 1 kali 0. Bidang 0 kalikan koordinatnya 0. Ya, yang ketiga bidangnya 0, koordinatnya 0. Ya, maka 2pi kali 1 plus 0 plus 0. Oke. Koordinat atom yang kedua FAL kali eksponensial 2pi kalikan bidangnya HKL, koordinatnya setengah 0. Maka setengah 0. Ya, demikian juga yang ketiga. 2pi kalikan HKL ini koordinatnya setengah 0 setengah 0 setengah. Yang keempat HKL kalikan 0 setengah kita dapat semuanya. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi apa? FAL eksponensial 2 kali pi kali i kalikan 1 ditambah 0 tambah 0. Berarti ini E berpangkat 2 pi kalikan i kalikan 1 ya. 1 kan? 1 tambah 0 tambah 0. Berarti 1. Yang kedua, eksponensial 2pi kali 1 kali setengah. Berapa? Setengah. Ya kan? Setengah ini yang 0, ini 0. Berarti E berpangkat 2pi kali setengah. Artinya menjadi pi kalikan i. Ya, yang ketiga berapa ini? Setengah 0, 0. Di E berpangkat pi i juga. Yang keempat eksponensial 1 kali 0. Oh maaf, ini 0 ya. 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Berarti tadi berpangkat 0 sini ya. Yang pertama berpangkat 0. Yang keempat juga berpangkat 0. Ini kan semuanya 0 ya. E berpangkat 0. Suatu bilangan berpangkat 0 berapa? 1. E berpangkat pi. Nah, ini definisi. E berpangkat pi itu apa sih? I itu akar min 1. Ya. E berpangkat pi ini sama dengan min 1. Oke. Lihat, Anda kembali lagi cek lecture note fisika matematika 1 atau 2 ya. Bilangan kompleks. Nah, ini kita di sini tinggal memakai saja E berpangkat pi ini menjadi min 1 ya. E berpangkat pi min 1, E berpangkat 0 1. Maka hasilnya adalah faktor scattering dari atom aluminium kalikan 1 min 1 min 1 plus 1. 0 kalikan 0. Maka hasilnya 0. Maka untuk FCC difraksi dari HKL 100 intensitasnya akan 0 ya. Nah, ini kita bisa hitung untuk jenis sel yang lain. Oke. Untuk jenis sel yang lain. Maka kita bisa definisikan untuk FCC berlaku FHKL ini adalah F1 plus ya, 1 plus E berpangkat I, K plus L, H plus L, H plus K. Kenapa kok yang sini 0? Ini karena koordinatnya 0, 0, 0 ya. Maka kalau saya memiliki HKL-nya itu 110 misalnya ya. 110, maka 1 plus K plus L 1, berarti pi I kalikan 1 min 1 pi I kalikan HL HKL min 1 lagi ya. Maaf, KL HK yang ini plus 1 HK ya 2 min 1 per min 1 kuadrat kan min 1 kali min 1 berapa? Plus 1 ya. Nah, jadi angka hasilnya akan selalu 0 kalau bilangan H dan KL ini gabungan dari nilai ganjil dan genap. Jadi misalnya tadi 1, 0, 0 ini kan bilangan ganjil, ini genap ya. 1, 1, 0 ini ganjil ini genap. 2, 1, 1 genap ganjil. Ini tidak akan muncul gabungan dari genap dan ganjil ya. Tapi kalau untuk HKL semuanya ganjil atau semuanya genap, maka dia akan
muncul. Ya, HKL-nya akan muncul dengan sendirinya. Jelas ya sejauh ini ya untuk FCC. Maka FCC yang muncul adalah semuanya ganjil atau semuanya genap. Yang 111 semuanya ganjil, 200 semuanya genap, 220 semuanya genap, 311 semuanya ganjil, 222 semuanya genap. Itu ya. Nah, ini kita disuruh menentukan tadi ternyata di struktur BCC bagaimana besi tadi yang muncul ternyata kita hanya temukan berapa? Ya kita kerjakan saja ya. Untuk BCC unit selnya ada berapa? Nah, 1/8 di ujung masing-masing ya. Ini atomnya 1/8 berarti ada 8 titik kali 1/8 1 terus 1 di tengah-tengah 1 kali 1 total 2 untuk BCC. Nah, kita bisa geser unit selnya sehingga ukurannya segini saja ya. Hanya ada 2 atom. Koordinat atomnya atom 1 koordinatnya 0, 0, 0, atom 2 setengah kan di dalam kotak ya. Nah, kira-kira dengan struktur BCC seperti ini akan ada berapa? Mana saja yang muncul? Ya, kita lihat saja FHKL sama dengan besi. Tadi bagaimana? F kalikan E berpangkat 2pi ya, maaf. F kalikan F besi kalikan E berpangkat 2pi HKL ya. Contoh untuk bidang 100 muncul enggak nih? H1 koordinatnya 0 1 kali 0 plus K kali 0 plus L kali 0 ditambah lagi si eksponensial berpangkat 2pi kalikan HKL koordinatnya setengah ya. 1 kali setengah tambah 0 kali setengah tambah 0 kali setengah ya, ketemunya berapa nih? 1 kali 0 0 0 kali 0 0 0 kali 0 0 berarti E berpangkat 0 ditambah E berpangkat 2pi kalikan 1 kali setengah ini 0 0 ya, setengah kalikan 2 berarti 1 berpangkat pi kalikan E. Maka ini ketemunya 1, ini ketemunya min 1. Hasilnya adalah 0. Oke, maka bidang 100 tidak akan muncul di difraksi untuk BCC. Ya, seperti tadi hasilnya ya, kan tidak muncul tuh untuk BCC. Oke. Nah, nanti yang muncul berapa saja ya, Anda bisa hitung sendiri. Oke. Nah, struktur faktor untuk faktor struktur ini untuk keramik tadi NaCl tadi ya, lebih rumit lagi. Kenapa? Karena atomnya kan berbeda nih, Na dan Cl. Ini Cl, ini Na. Na elektronnya ada 11, ini ada 17. Ketambahan 1 jadi 18, ini kekurangan 1 jadi 10 ya. Jadi scattering kalau ada sinar X dia akan men-scatter dengan yang berbeda-beda, dengan intensitas yang berbeda-beda ya. Maka untuk NaCl berlaku seperti ini. Na FCl kalikan sekian ya. Maka untuk HKL semuanya genap, intensitasnya adalah 4 FNA plus FCl. Untuk semuanya genap. Maka kita lihat ini. 200 intensitasnya tinggi ya. 220, 222, 400, 420 itu kan semuanya genap. Tapi untuk semuanya ganjil, ininya menjadi FNA dikurangi FCl. Intensitasnya ada tetapi rendah ya. Maka ini semuanya ganjil 111, 311, 331, 333 ya, 511 ini semuanya ganjil. Umumnya lebih rendah intensitasnya dibanding yang genap ya. Nah, dan HKL sama dengan 0 untuk gabungan. Ini kurang ya. Untuk gabungan, jika HKL gabungan ganjil dan genap. Jadi misalnya 001 011 ini kan gabungan ganjil dan genap, ini tidak muncul difraksinya ya, atau 0. Maka difraksi yang muncul hanya
111, 200, 311, 3222, dan